Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2045. Apa sudah berakhir? Baru saja dimulai. Sudah berapa hari dia tertekan dan stres? Tekanan macam apa yang dia tanggung? Kegagalan berulang menyebabkan statusnya di laboratorium para dewa menurun tajam. Jika gagal lagi, dia akan menghadapi risiko ditegur dalam rapat. Dia lebih stres daripada siapapun. Dia terus menahan napas. Masalah utamanya, harus mengangkut kembali batu matahari. Sekarang dia telah berhasil. Richard mengepalkan tinjunya erat-erat. Menangis kegirangan. Semua orang bersemangat. Semua orang bersorak. Sebuah pemandangan yang semarak. Cepat sebarkan beritanya. Sebarkan berita ini ke seluruh dunia. Batu matahari berhasil dibawa kembali, kata Richard bersemangat. Dia menyuruh Li Seyang dan yang lain mengambil beberapa foto dan video dari tempat kejadian. Segera berita itu menyebar. Laboratorium para dewa berhasil mengangkut batu matahari dari Neslandia. Kekuatan misterius itu ketakutan. Pada akhirnya tidak berani bergerak. Mereka hanya bisa menyerahkan batu matahari pada laboratorium para dewa. Untuk sebagian besar kekuatan, ini mengkhawatirkan. Mereka masih menunggu munculnya kekuatan misterius untuk mendapatkan petunjuk atau menangkapnya. Lalu pergi ke laboratorium para dewa untuk mendapatkan hadiah. Hasilnya tidak ada yang muncul. Mereka depresi. Pihak yang paling depresi adalah Neslandia. Mereka menyaksikan tanpa daya ketika batu matahari diangkut ke sisi lain lautan. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Keluar dari tanah Neslandia, kemungkinan besar laboratorium para dewa akan berbalik menyerang Neslandia. Tidak terselamatkan, kecuali kita dengan paksa melawannya terang-terangan. Tapi apa bisa? Hais, kuharap mereka bisa keluar untuk menghentikannya. Tapi bagaimanapun juga, tekanannya terlalu besar. Reaksi di seluruh dunia beragam. Ada yang sedih, ada yang bahagia. Tetapi mereka semua setuju bahwa kekuatan misterius itu menciut, tidak berani dan ketakutan. Lagi pula, begitu beraksi, pasti berada di bawah pengawasan seluruh dunia. Mereka akan mudah terungkap. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menentang laboratorium para dewa. Di masa depan, laboratorium para dewa dapat menambang batu matahari dari Neslandia dengan semena-mena. Tidak ada yang bisa menghentikan laju laboratorium para dewa. Ketika Vermilion dan yang lain melihat berita itu, mereka sangat marah hingga ingin meledak. Kali ini bos benar-benar tidak menyiapkan apapun. Membiarkan laboratorium para dewa mengangkut batu matahari itu. Mereka marah dan tak berdaya. Mengapa mereka tidak bisa menjadi lebih kuat? Jika cukup kuat, maka tidak perlu pedulikan segalanya. Mereka bisa menghentikan semuanya secara terbuka. Tapi tidak sekarang. Mereka hanya bisa menyaksikan. Semua orang mengepalkan tangan dan bersumpah untuk membuat diri mereka lebih kuat. Di mana bos? Kemana dia pergi? Vermilion memperhatikan bahwa Nathan Clark menghilang. Hei, kurasa bos lebih kesal daripada siapapun. Benar. Bos berada di bawah tekanan paling besar. Sekarang batu matahari diambil. Dia pasti merasa sangat tidak nyaman. Hidup memang seperti ini. Kamu akan selalu menghadapi beberapa hal yang tidak bisa kamu lakukan. Sebaiknya jangan ganggu dia sekarang. Richard sangat bersemangat. Suruh Lexi dan yang lain terus menambang. Lakukan secara terbuka. Setiap orang akan mendapat hadiah. Teriak Richard. Baru saja, petinggi laboratorium para dewa secara khusus memuji Richard. Mereka memberikan beberapa hal berteknologi tinggi dan membuka beberapa otoritas. Membuat Richard semakin dekat ke puncak. Kemari. Hitung jumlahnya. Masukkan langsung ke sistem energi. Perintah Richard. Sekarang batu matahari telah dibawa kembali. Maka harus segera digunakan. Setelah mengatur semuanya, Richard pergi bersama Li Seyang dan kelompoknya dengan senyuman di wajahnya. Yang lain mulai menghitung jumlah batu matahari. Tapi apakah ini sudah berakhir? Tidak. Duar. Boom. Boom. Sebelum Richard dan yang lain berjalan beberapa langkah, tiba-tiba terjadi ledakan yang mengguncang bumi. Seluruh markas bergetar hebat. Semua orang hampir terpental. Kobaran api melonjak ke langit. Namun ini baru permulaan. Bab 2046. Semua batu matahari hancur. Boom, boom, boom.
Markas yang terbentuk dari 8 pulau meledak pada saat bersamaan. Gelombang demi gelombang ledakan beruntun. Api yang membumbung ke langit membuat tempat ini seterang siang hari. Duar, markas ini adalah salah satu stasiun suplai energi laboratorium para dewa. Selain batu matahari, ada banyak zat energi di markas. Begitu meledak, tidak hanya material energi yang hancur, beberapa barang lainnya ikut meledak. Kekuatan meningkat puluhan kali lipat, bahkan ratusan atau ribuan kali lipat. Energi mengerikan memancar. Semuanya rusak fatal. Ledakan tadi baru permulaan. Satu ledakan bisa menyebabkan ledakan berantai. Dan kekuatannya semakin menakutkan. Boom. Titik. Yang awalnya satu pulau meledak. Sekarang 3 pulau meledak. Diikuti pulau keempat. Pulau kelima. Titik. Dan yang terakhir 8 pulau dan semua area yang terhubung meledak. Kekuatan yang mengerikan mempengaruhi wilayah laut di sekitarnya. Laut mulai bergetar. Gelombang setinggi ratusan meter tercipta di mana-mana. Pusaran besar melonjak. Dasar laut terjadi perubahan. Seolah-olah tsunami akan datang. Cepat lindungi Tuan Richard. Lindungi Tuan Richard keluar dari sini. Semua orang berteriak. Seorang master bergegas melindungi Richard. Pada saat yang sama, pesawat khusus laboratorium para dewa diluncurkan satu demi satu, membawa petinggi dan anggota inti. Cepat hentikan. Richard tidak ingin pergi. Dia ingin menghentikan semua ini. Sudah terlambat. Tuan Richard, ini terlalu tiba-tiba. Kita tidak memiliki kesempatan bergerak. Fasilitas kita terlalu banyak yang hancur. Selain kebocoran dan radiasi zat energi, kekuatannya terlalu luar biasa. Kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Sekarang seluruh markas tidak berdaya. Satu-satunya cara adalah mengevakuasi dan meminimalkan kerugian sebanyak mungkin. Astaga, Richard tiba-tiba teringat sesuatu. Batu matahari masih ada. Begitu Richard mengingatkan, semua orang bereaksi. Batu matahari belum terpasang. Jika energi batu matahari distimulasi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ayo cepat. Sebelum Richard selesai berbicara, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa jangkauan ledakan telah menyebar ke area batu matahari. Gawat. Mundur. Richard baru saja selesai berteriak. Langit dan bumi seketika hening. Semua suara teredam. Awan jamur membumbung. Boom. Batu matahari meledak. Energi mengerikan segera meluap. Menghancurkan segalanya. Semua bangunan di pulau itu seketika lenyap. Orang-orang di pulau itu menghilang dalam sekejap. Tanpa tulang tersisa. Menakutkan. Terlalu menakutkan. Richard segera mengenakan baju mesin khusus di tubuhnya. Melindunginya dengan erat di dalam. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa orang-orang di sekitarnya menghilang satu persatu. Pulau itu tercabik-cabik. Dasar bangunan tergerus rata. Adegan hari kiamat. Laboratorium para dewa telah menyimulasikan adegan kiamat berkali-kali. Sekarang berada tepat di depan matanya. Yang lebih menakutkan lagi adalah ini baru permulaan. Batu matahari meledak satu demi satu. Semua energi di dalamnya terpancar keluar. Boom. Richard melihat dengan matanya sendiri bahwa pulau-pulau itu terkoyak dan menghilang di bawah kekuatan yang luar biasa. 7 pulau yang tersisa terkoyak atau tenggelam begitu saja. Batu matahari meledak satu demi satu. Dengan kekuatan progresif lapis demi lapis. Setiap ledakan semakin kuat. Benar-benar tidak terhentikan seperti ingin menghancurkan segalanya. VTTT. Richard merasakan tekanan di tubuhnya sangat besar. Seolah hendak meledak. Baju mesin yang dibuat khusus miliknya juga hancur sedikit demi sedikit. Ini adalah baju perang generasi terbaru dari laboratorium para dewa. Ternyata tidak dapat menghadang kekuatan mengerikan ini. Baju mesin Li Seyang dan yang lain di sampingnya juga hancur sedikit demi sedikit. Begitu banyak batu matahari yang hancur. Kekuatannya terlalu menakutkan. Tidak bisa ditahan. Tidak satu benda pun yang bisa menahannya. Sudah berakhir. Sesuatu akan terjadi. Raut wajah Richard berubah drastis. Bersambung.